saya Nailil Munasafira dengan NIM G0025101 dari kelompok A3. Nah, di sini saya akan menjelaskan anatomi organ genitalia dan uropoetika dari tugas laporan anatomi. Oke, next. Pertama, untuk laporan 1, soalnya saat menjadi panitia lomba hari ke-17, Dapri melihat salah satu peserta laki-laki mengeluh nyeri hebat pada daerah skrotum setelah terjatuh. Di sisi lain, ada juga peserta lain yang sudah lama mengeluh benjolan di skrotum yang terasa seperti sekumpulan cacing, dan seorang bapak yang sering bolak-balik ke toilet karena sulit PAK. A. Jelaskan anatomi penis, skrotum, dan testis. B. Jelaskan jalur perjalanan sperma dari testis hingga keluar melalui ostium uretra externum. C. Jelaskan kemungkinan perbedaan anatomi dan klinis dari keluhan pada skenario tersebut, terutama yang mengarah ke torsio testis, varikokel, dan pembesaran prostat. Oke, next. Untuk struktur penis dan skrotum, di sini untuk struktur penis dan skrotum, di sini ini adalah penis, ini skrotum, ini testis. Nah, lapisan testis ini Nah, jadi di penis itu ada krus penis yang nanti bakal memanjang menjadi corpora cavernosa penis. Nah, ada yang kanan dan kiri, diksel atau sinitra. Terus kemudian ada bulbus penis yang nanti akan memanjang sampai glans penis. Ini glans penis, dan ini ada corpus spongiosum penis. Nah, ini ada muscle-musclenya, ada muscle sphincter ani externus, kemudian tedium spheniae corpus. Kemudian di sini juga ada tulang-tulangnya, ada tuber istachium, ada tuberculum pubisum, dan rumus atau superior ossis pubis. Untuk penis, untuk testis, untuk skrotum itu dia memiliki 9 lapisan, yaitu dartos fascia of scrotum, external spermatica fascia, cremaster muscle and fascia, terus internal spermatic fascia, kemudian parietal layer of tunica vaginalis, testis, kemudian epididymis, ini untuk bodinya, terus ada testis, skin skrotum. Kemudian ini untuk skrotumnya. Nah, skrotum ini nanti ada head epididymis, kepala skrotum. Nah, ini ada seminiferus tubulusnya. Ini untuk badannya, ini vas deferens. Dan ini ada media sternum testis, kemudian tunica vaginalis, tunica albuginea, epididymis tadi, vas deferens, sama sperma cord. Next. Untuk perjalanan sperma. Nah, pertama nanti sperma itu berkembang ya. Sebagian sperma itu bulat kecil di dalam tubulus seminiferus testis. Nah, kemudian nanti sperma akan menjadi matang, dan akibatnya stimula hormon itu akan diproduksi testis dan kelenjar pituitari pituitari otot. Nah, kemudian nanti sperma itu bakal bergerak ke epididymis dan berkembang lebih jauh. Kemudian nanti sperma bakal bergerak ke vas deferens, dan sperma bakal bergerak ke vesica seminephalis untuk bercampur dengan cairan sperma atau semen yang kaya akan gizi. Nah, kemudian sperma akan bergerak ke kelenjar prostat dan bercampur dengan cairan prostat. Kemudian sperma akan keluar melalui uterus
saat ejakulasi. Nah, nanti di testis nanti kan sperma bakal dibentuk kan di tubulus seminiferus. Nah, kemudian bakal spermanya tuh bakal matang dan disimpan sementara di epididymis. Kemudian sperma tuh bakal didorong menggunakan gerakan peristaltik menuju atas di vas deferens. Nah, terus kemudian ke vesika seminalis nanti bakal ditambah cairan nutrisi atau fruktosa, ya kan. Kemudian jalan lagi ke ductus ejaculatorius, nanti dia tuh jalur penghubung ke prostat. Nah, untuk prostatnya nanti bakal ditambah cairan yang mengaktifkan dan melindungi sperma agar spermanya itu terlindungi gitu. Kemudian di uretra nanti selnya tuh akan saluran akhir menuju luar. Nah, untuk ostium uretra externum itu tuh nanti sperma bakal keluar dari tubuh melalui proses ejakulasi. Nah, untuk perbedaan anatomi dan klinisnya tadi kan ada torsio testis, terus hiperplasia, prostatina, kemudian sama varikokel. Nah, pertama torsio testis. Nah, dari anatominya itu dia biasanya terjadi puntiran pada funculus spermaticus. Nah, jadi nanti pembuluh darahnya tuh bakal tersepit. Nah, terus aliran darah ke testisnya tuh bakal terhenti atau yang disebut dengan iskemia. Nah, nanti bakal dirasakan oleh pasien tuh nyeri yang sangat hebat dan mendadak, kayak misalnya setelah jatuh gitu. Kemudian testisnya juga tampak lebih tinggi sebelah gitu loh, kayak enggak enggak sejajar gitu loh sama yang sampingnya. Kemudian nanti ada refleks kremasternya hilang. Kemudian yang kedua ada varikokel. Nah, di mana anatominya itu nanti bakal terjadi pelebaran vena di flexus pomfiniferus. Nah, nanti alirannya tuh balik ke darah, terus bakal terganggu gitu loh, artinya tuh kayak bakal terganggu gitu, sering ke sisi kiri. Kemudian untuk klinisnya nanti biasanya pasien bakal terasa kayak teraba seperti sekumulan cacing gitu, terus juga ada nyeri yang tumpul ataupun ringan, terus nanti saat berdiri juga akan lebih jelas gitu bentuknya. Kemudian hiperplastia prostat atau BPH, secara anatomi dia nanti bakal ada pembesaran prostat yang menekan uretra prostatica dan nanti bakal menghambat aliran urin ya. Kemudian untuk klinisnya nanti pasien bakal akan sering PAK terutama pada malam hari. Kemudian bakal pancaran urinnya tuh juga lemah, terus bakal sulit memulai dan terasa tidak tuntas gitu. Kemudian next, untuk laporan 2, saat acara camping, Miko sudah menahan kencing sejak sore karena toilet umum antri panjang. Malamnya ia mengeluh nyeri pinggang yang menjalar ke bawah, anyang-anyangan gitu, dan merasa PAK tidak lampias. Nah, keesokan paginya teman-teman panik karena Miko bolak-balik ke toilet sambil memegang pinggang seperti sedang audisi sinetron. Nah, untuk soalnya, jelaskan pembagian organ sistem urepoetika dan fungsi umum masing-masing organ. Kemudian jelaskan alur perjalanan urin melalui dari ren hingga keluar melalui uretra, serta sebutkan bagian-bagian penting yang dilaluinya. Oke, untuk pembagian organ itu di urepoetika, proses pembentukan urin itu tuh ada, pertama ada ginjal, kemudian ureter, terus vesika urinaria atau kandung kemih, kemudian ada uretra dan ada uretra. Ya, jadi kan uretra dan ya, ini nanti keluarnya. Nah, nanti di ginjal ini dia fungsinya untuk menyaring darah atau membuang zat sisa kayak seperti racun, urea gitu-gitu. Dan dia juga untuk proses pembentukan urin. Dan dia juga mengatur kadar air, elektrolit itu bisa meliputi Na, kemudian terus ginjal juga kayak mengatur tekanan darah kita gitu.
Nah, kemudian yang kedua ada ureter. Nah, ureter ini dia itu saluran dari ginjal ke kandung kemih. Nah, dia ini fungsinya untuk mengalirkan urin dari ginjal ke vesika urinaria. Gerakannya tuh pakai kontraksi gitu. Jadi urinnya nanti kan bakal ke vesika urinaria. Nah, gerakannya urin ke vesika urinaria itu bakal pakai kontraksi dari ureter. Nah, kemudian ada kandung kemih atau vesika urinaria. Nah, itu tuh tempat penampungan urin. Nah, biasanya pada orang dewasa itu sekitar 500 mili maksimalnya, kurang lebih. Kemudian untuk fungsinya dia untuk menyimpan urin sementara dan dia bisa mengembang saat penuh. Kemudian uretra, di mana dia itu saluran terakhir untuk mengeluarkan urin di luar tubuh kita. Jadi fungsinya untuk mengeluarkan urin ke luar tubuh kita. Kemudian alur perjalanan urin. Jadi urin itu bakal dibentuk mulai dari ginjal atau nefron ya. Jadi di ginjal itu ada nefron, nah dia itu untuk kayak pembentukan urin. Nah, urin itu mulai terbentuk di bagian kecil ginjal yang disebut glomerulus tubulus. Nah, jadi di glomerulus itu ada namanya filtrasi atau penyaringan darah. Kemudian lanjut ke tubulus, nanti bakal ada namanya reabsorpsi. Nah, nanti tubulus itu bakal kayak mengatur isi urinnya. Nah, kemudian nanti habis reabsorpsi terus augmentasi kayak sudah kayak kan tadi kan glomerulus kan filtrasi nanti bakal jadi urin primer, kemudian kalau di reabsorpsi nanti bakal jadi urin sekunder. Nah, kalau augmentasi nanti kayak urin sekundernya tuh kayak bertambah dengan zat-zat yang lain gitu. Nah, kemudian bakal disekresi pada tubulus colectivus dan iya, pokoknya daerah itu. Dan nanti pokoknya hasil akhirnya akan menjadi urin. Kemudian masuk ke pelvis renalis. Nah, setelah jadi urin, dia nanti bakal masuk ke calyx. Nanti lalu ke pelvis renalis atau rongga ginjal. Kemudian bakal turun lewat ureter. Nanti urin itu bakal mengalirkan dari ginjal ke kandung kemih dengan kontraksi tadi. Nah, terus pakai gerakan otomatis atau peristaltik. Nah, gerakan kontraksi tadi peristaltik. Kemudian bakal disimpan di kandung kemih. Nah, nanti urin tuh bakal ditampung. Nanti kalau misal udah penuh, nanti seseorang tuh bakal kayak ngerasa ingin buang air kecil. Kemudian dia akan keluar lewat uretra. Nah, nanti di uretra itu nanti ada otot kandung kemih yang bakal berkontraksi. Nah, kemudian membuat sphinkternya tuh terbuka dan mengakibatkan urin keluar gitu. Oke, untuk laporan 3, di ruang bersalin seorang ibu sedang dalam proses persalinan. Bidan memiliki penurunan kepala janin dengan bidang Hodek, memperhatikan bentuk pelvis lalu mempertimbangkan tindakan epiostomi agar robekan perineum tidak meluas. Oke, A. Jelaskan dasar pelvis dan perineum termasuk diafragma pelvis, membrana perineis, spatium perineum profunda, serta pembagian regio urogenitale dan regio analis. B. Jelaskan hubungan anatomi pelvis dengan kondisi klinis skenario, terutama mengenai perbedaan pelvis pria dan wanita, bidang Hodge dan epiatomi. Oke, untuk dasar pelvis dan perineum itu tuh untuk dasar pelvis kan. Jadi pelvis itu tuh bagian paling bawah dari rongga panggul kita yang nanti tuh berfungsi sebagai penyangga organ-organ kayak seperti kandung kemih, uterus ataupun rektum. Nah, untuk dasar perineum dia itu bagian jaringan yang di daerah perineum kayak area antara vagina dan anus pada wanita yang nanti fungsinya untuk menopang struktur panggul dan organ di sekitarnya. Kemudian
Untuk komponen utamanya pada diafragma pelvis nanti dia bakal tersusun dari otot levator ani yang meliputi pubis caecilius, ilo caecilius, dan soccilius. Dan dia ini fungsinya untuk menopang organ dalam pelvis, terus juga menjaga kontinensia atau menahan PAK atau PAP. Kemudian dia juga berperan saat persalinan atau menahan untuk mengarahkan kepala janin. Kemudian nanti kan di gambar terlihat kayak sebagai otot berwarna merah di bagian panggulnya itu. Ini ya. Nih. Oke, kemudian untuk perineum itu tuh kan dia daerah antara tadi kan di bawah diafragma pelvis antara paha kiri dan paha kanan, ya kan? Oke. Dan dia ini memiliki beberapa batas. Nah, di batas depan itu dia nanti ada symphysis pubis. Untuk kalau belakang dia nanti ada tulang koksi. Kemudian untuk samping dia ada tuber istium. Dan perineum itu dia dibagi menjadi dua, yaitu regio urogenitale kayak segitiga anterior, kemudian sama spanium perine profunda. Nah, dan juga ada regio analis segitiga posterior. Nah, di regio segitiga anterior itu dia bagian depan perineum. Nah, isinya tuh ada uretra, vagina pada wanita kan. Terus kemudian ada otot-otot perineum. Nah, untuk struktur pentingnya itu dia ada membran perinei, kemudian lapisan jaringan fibrosa kuat, kemudian dasar dari organ urogenital, dan dia juga tempat melekatnya otot-otot perineum. Nah, dia juga sebagai lapisan di tengah bawah pelvis. Kemudian spatium perini profunda atau di perineal pouch, yaitu letaknya di antara diafragma pelvis. Nanti di atasnya tuh ya kan, di antara atas dan bawah. Kalau atas nanti ada diafragma pelvis, untuk yang bawah nanti membrana perinea. Nah, untuk di perineal pouch itu dia isinya ada otot di perineal, misalnya sphincter uretra, kemudian ada pembuluh darah dan saraf. Terus untuk bagian uretra itu dia fungsinya untuk membantu kontrol buang air kecil dan menyokong struktur urogenital. Nah, dia sebagai ruang di antara otot dan membran. Untuk regio analis atau segitiga posterior dia tuh di bagian belakang perineum. Dia ini isinya ada anus, kanalis analis, otot sphincter ani, internal dan eksternal. Kemudian itu fungsinya untuk mengontrol proses defaksi atau buang air besar. Dia paling bawah belakang gitu. Ini perbedaan pelvis pria dan wanita. Ini yang wanita, ini yang pria. Oke, dari wanita ya, untuk aditus pelvisnya itu wanita tuh dia lebih bulat. Kalau pria itu bentuknya warna seperti jantung. Nah, untuk exticus pelvisnya itu kalau wanita dia lebih luas, kalau pria dia lebih sempit kan. Kalau wanita tuh dia mengalami kayak melahirkan gitu, jadi dia membutuhkan exticus pelvis yang luas. Terus kemudian ada oscarum, dia itu pada wanita itu pendek, luas, dan kurang melengkung. Kalau pada pria dia panjang, sempit, dan melengkung ke depan. Untuk osteokigeusnya untuk wanita itu dia lentur, kalau pria itu kuat. Kemudian untuk os iliumnya kalau wanita dia miring ke lateral, kalau pria itu dia lebih tegak. Terus kemudian untuk cavitas pelvineus, dia kalau wanita itu dia dangkal dan luas. Kalau pria dia dalam dan dia itu sempit ya. Kemudian untuk tulang pelvisnya, untuk wanita dia tipis, enggak kuat. Kalau pria itu tebal dan juga kuat. Untuk arcus pubisnya, kalau wanita dia membulat, kalau pria dia sempit. Untuk foramen obturatumnya itu kalau wanita triangular kecil, kalau yang pria dia lebar. Kemudian untuk acetabulumnya wanita itu kecil, kalau pria luas. Terus untuk ischura ischiadicanya untuk wanita tuh dia luas dan dangkal ya, kalau pria itu sempit dan dalam. Untuk spina ischiadica
untuk wanita dia tidak menonjol, kalau pria itu dia menonjol. Kemudian untuk bidang Hokdae. Untuk bidang Hokdae itu ada beberapa bidang Hokdae, itu 1, 2, dan 3, dan 4. Kalau yang 1 nanti tuh dia bakal ditarik setinggi aditus pelvis. Kalau yang 2 nanti dia bakal ditarik melalui tepi bawah semifis osis pubis dan sejajar dengan bidang Hokdae 1. Nah, ini kan. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Kalau yang 3 nanti bakal ditarik setinggi spina ischiadica dan sejajar dengan bidang Hokdae 1 dan 2. Kalau yang bidang Hokdae 4 dia nanti bakal ditarik setinggi os oschiogeus dan sejajar dengan bidang Hokdae 1, 2, dan 3. Jadi episiotomi itu dia peristiwa perbaikan ya, atau perbaikan saat melahirkan. Jadi selama melahirkan itu jadi perineumnya tuh bakal kayak meregam dan akan robek. Untuk mencegah rupturnya muskulus sphincter eni maka dilakukan episiotomi. Nah, ada 2 tipe episiotomi, yaitu episiotomi median dan medial lateral. Kalau yang misal median dia nanti bakal kayak sayatannya tuh mulai dari garis tengah komisura posterior lurus ke bawah ini, tidak sampai mengenai serabut sphincter eni. Kalau misal media lateral dia nanti sayatannya tuh mulai 45 derajat dari midline. Jadi kayak ini mid, terus diukur kira-kira 45 derajat, jadi di sini. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan tentang laporan praktikum anatomi dari saya. Mungkin cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.